Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putri Nurazia dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 4 Universitas Islam Majapahit. Video ini merupakan video UTS mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Kholili mengenai mengapa Tuhan mengangkat para nabi dari kalangan orang susah. Alasan utama diangkatnya para nabi dari kalangan orang susah memiliki makna tersendiri bahwa jangan pernah kalian meraih kesuksesan tanpa melewati ujian dalam hidup. Setiap manusia yang ingin mencapai puncak harus siap menapaki jalan terjal yang penuh rintangan, karena justru dalam kesulitanlah seseorang ditempa, jiwa dikuatkan, dan hati dimurnikan. Melalui kesulitan, seseorang akan menemukan makna perjuangan sejati, hingga pada akhirnya keberkahan hidup akan hadir bukan sebagai hadiah instan, tetapi sebagai hasil dari ketekunan dan kesabaran. Itulah saat ketika hidup berubah menjadi sesuatu yang lebih dari emas. Dalam surah Al-Insyirah ayat 5 menjelaskan, fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dengan demikian, Tuhan tidak memilih nabi berdasarkan kemudahan hidup, tapi berdasar kemurnian hati, kekuatan iman, dan kesanggupan untuk memikul amanah besar. Hikmah bagi kaum muslim dari diangkatnya para nabi dari kalangan orang susah sendiri memiliki beberapa hikmah, yaitu yang pertama, menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan pada harta tetapi pada iman dan akhlak. Allah ingin menegaskan bahwa yang paling mulia di sisinya adalah ketakwaan, bukan kekayaan. Yang kedua yaitu membuktikan bahwa kebenaran bisa datang dari siapa saja. Jika nabi berasal dari golongan yang kaya, maka orang bisa menganggap mereka sukses hanya karena kekuatan duniawi. Namun ketika kebenaran disampaikan oleh orang miskin atau tertindas, itu menunjukkan bahwa dakwah mereka murni dan benar-benar datang dari wahyu Allah. Yang ketiga yaitu menguatkan hati kaum tertindas. Nabi dari kalangan ekonomi lemah menjadi teladan bagi orang-orang miskin dan tertindas. Hal ini memberi semangat, motivasi, dan keberanian untuk tetap tegar dan menjaga iman meskipun hidup dalam keterbatasan. Yang keempat yaitu melatih sifat tawakal dan sabar. Para nabi dari kalangan miskin mengajarkan bahwa hidup tidak selalu mudah dan bahwa dalam kesulitan sekalipun sabar dan percaya pada pertolongan Allah adalah kunci keberhasilan sejati. Adapun 3 contoh nabi yang berasal dari ekonomi lemah. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir dalam keadaan yatim dan ibunya meninggal saat beliau masih kecil. Beliau kemudian diasuh oleh kakeknya, namun setelah kakeknya meninggal diasuh oleh pamannya Abu Thalib yang bukan orang kaya. Sejak kecil Nabi Muhammad bekerja sebagai pengembala kambing, pekerjaan yang sangat sederhana dan umum dilakukan oleh anak-anak miskin saat itu. Ketika dewasa, beliau bekerja sebagai pedagang. Hidup Nabi Muhammad ini penuh perjuangan dan kesederhanaan. Yang kedua yaitu Nabi Isa. Nabi Isa lahir dari Maryam, seorang wanita yang soleh dan berasal dari keluarga sederhana. Nabi Isa ini lahir tanpa ayah sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa hidupnya, Nabi Isa tidak memiliki kekayaan dan hidupnya penuh perjuangan. Yang ketiga, Nabi Musa. Nabi Musa lahir saat Fir'aun memerintahkan pembunuhan terhadap bayi laki-laki Bani Israel. Ia berasal dari kalangan yang tertindas yang merupakan budak di Mesir. Ibunya Nabi Musa ini sengaja menghanyutkan Nabi Musa ke Sungai Nil untuk menyelamatkannya. Setelah dewasa, Nabi Musa bekerja sebagai pengembala dan menikah. Kemudian setelah itu Nabi Musa ini diangkat menjadi nabi dan kembali ke Mesir untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.